Halo semuanya teman-teman, guru-guru hebat, guru-guru luar biasa yang ada di seluruh Indonesia. Masih semangat kalian untuk belajar mempersiapkan pretest untuk PPG dalam jabatan? Walaupun pada saat ini belum ada kejelasan kapan ujian pretest PPG dalam jabatan yang masuk dalam kategori A maupun kategori B yang belum ujian. Saya harap semua yang belum tes itu masih semangat untuk belajar agar pada saat nanti sudah ada kejelasan tentang kapan pretest PPG dalam jabatan, teman-teman sudah mempersiapkan secara matang. Nah, untuk menumbuhkan semangat kalian untuk mempersiapkan pretest PPG dalam jabatan, tentunya saya akan membahas tentang bocoran-bocoran soal. Nah, bocoran soal ini saya dapat dari teman-teman yang sudah tes. Ya, nah saya dapat ini dari komenan di YouTube. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Nah, ini dari teman dari Heti Surya 5992. Nah, ia mengatakan bahwa soal yang keluar itu yang pertama tentang literasi nikah budaya Jerman, kedua numerasi hitung debit air dalam tabung, kemudian ketiga literasi khasiat air kelapa, yang keempat numerasi menghitung kecepatan atau lambat mobil A dan B sampai tujuan, kemudian 5 peluang literasi harga bermacam telur dikirim ke 3 daerah hitung yang murah dan mahal, kemudian insulin, yang kedelapan hand sanitizer, kemudian 9 tentang nilai gizi dalam satuan gram kalori dalam soal jenis ikan, 10 hitungan kerangka atap rumah beberapa banyak bisa dibuat atap kerangkanya. Yang ke-11 menghitung waktu pencairan makanan beku dalam 3 cara. Nah ini saya coba membuat soal seperti apa yang disampaikan oleh teman kita ini. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Saya mulai dari soal yang pertama, ya, tentang literasi budaya nikah warga Jerman, ya. Nah, ini soalnya panjang-panjang. Kalau kita membaca soal semuanya itu akan menghabiskan waktu. Nah, tips buat teman-teman yang malas untuk membaca, apalagi tidak memiliki kemampuan untuk membaca cepat, ya tentunya kita harus melihat pertanyaannya, ya. Lalu kemudian kita coba merangkum dari bacaan yang panjang tersebut, ya. Nah, soal yang pertama ini, ya, saya baca dari teks tersebut. Persamaan antar budaya Jerman dan budaya Indonesia dalam hukum pernikahan adalah, ya, A. Pernikahan bisa dilaksanakan bila usia di bawah 16 tahun. B. Undang-undang Jerman dan Indonesia tidak memperbolehkan menikah di bawah umur 16 sampai 19 tahun. C. Pernikahan boleh tidak dilakukan secara hukum asalkan sama-sama saling mencintai. D. Undang-undang pernikahan negara Jerman dan Indonesia melarang menikah dengan sesama jenis atau transgender. E. Undang-undang pernikahan negara Jerman dan Indonesia melarang menikah dengan berbeda negara. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Antara opsi A, B, C, dan E. Silakan teman-teman jawab, saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita jawab sama-sama. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau menemukan soal yang panjang seperti ini, tentu kita jangan baca semuanya, tetapi baca sekilas saja, ya. Nah, baru kita lihat pertanyaannya apa. Nah, dari sini ini persamaan budaya, ya. Yang A, pernikahan bisa dilaksanakan. Nah, kita kan budaya kita itu pernikahan itu dalam undang-undang itu pernikahan itu harus di atas 19 tahun. Jerman pun demikian, ya, di atas dari 16 tahun atau 19 tahun. Sehingga ini bukan termasuk dalam persamaan budaya antara Indonesia dan Jerman. Ya, ini salah. Kemudian undang-undang Jerman dan Indonesia tidak memperbolehkan menikah di bawah 16 sampai 19 tahun. Ya, jelas, ya. Kalau
di Indonesia itu memang di atas 19 tahun, sama kayak di Jerman. Oke. Bisa kita lihat dulu opsi yang lain. Pernikahan boleh tidak dilakukan secara hukum asalkan sama-sama saling mencintai. Kalau Jerman mungkin iya, tetapi kalau kita memang harus menikah secara hukum, baik hukum agama maupun hukum negara, ya, sehingga ini juga salah. Kemudian yang D, Undang-Undang Pernikahan Negara Jerman dan Indonesia melarang menikah dengan sama jenis atau transgender. Nah, tentu kita di Indonesia itu kita memiliki budaya moral, ya, atas ketuhanan yang Maha Esa, sehingga negara kita melarang menikah sama jenis. Kalau di Jerman itu legal, ya, untuk pernikahan sesama jenis, sehingga ini jawaban yang salah, ya. Kemudian yang E, Undang-Undang Pernikahan Negara Jerman di Indonesia melarang menikah dengan berbeda agama. Sejauh ini tidak ada larangan, baik itu Jerman maupun Indonesia, ya, sehingga jawaban yang paling tepat sebenarnya adalah yang B. Ya, bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini tentang membaca grafik. Dan rata-rata teman-teman yang sudah tes itu saya tanyakan itu rata-rata semuanya juga mendapatkan soal seperti ini, membaca grafik. Ya, tentunya tidak sama seperti ini, tetapi paling tidak ya sedikit mirip-mirip. Ya, kalau teman-teman bisa menjawab soal ini atau mempelajari soal-soal seperti ini, kalau kalian menemukan nantinya pada saat ujian, kalian tidak akan menemukan, maksudnya tidak mengalami kesulitan. Ya, nah, saya baca soalnya. Harga jagung di pasar internasional untuk kontrak 2 bulan ke depan terpantau naik. Transaksi harian harga jagung diperjualbelikan itu 514 US dollar per busel. Bila disetarakan rupiah, nilai ini setara dengan 3054,1 per kilogram. Harga ini dihitung sesuai kurs yang tercatat di Bank Indonesia, yakni 15,9 ribu per dolar. Perhitungan kata data Insight Center atau KIC dari data histori yang tersedia di Yahoo Finance, rata-rata harga jagung seminggu terakhir adalah 516,14 per busel. Harga rata-rata ini turun dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat 545,75 US dollar per busel. Sementara itu, untuk periode bulanan, harga jagung dalam tren naik dalam 30 hari terakhir. Harga jagung rata-rata bulan Agustus tercatat 514 US dollar per busel, turun 1,67% dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di harga 522,72 US dollar per busel. Adapun harga jagung tertinggi 12 bulan terakhir untuk rata-rata bulanan, yakni pernah tercatat pada Oktober 2022. Nah, perhatikan grafik harga jagung setiap bulan pada gambar di bawah ini, ya. Sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan grafik, ya. Ini hanya penjelasan tentang kenaikan harga jagung di seluruh dunia. Ini tidak ada kaitannya, sehingga kita fokus ke grafiknya, ya. Nah, kita baca pertanyaannya. Yang bukan pernyataan dari grafik di atas adalah A. Harga jagung pada bulan April sampai dengan Juli cenderung menurun. B. Pada bulan Juli harga jagung terendah. C. Pada bulan April harga jagung lebih mahal daripada bulan-bulan lain. D. Bulan Juni harga jagung lebih mahal daripada bulan Juli. E. Harga jagung bulan Juli lebih rendah daripada bulan Mei. Nah, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Antara opsi A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman baca grafiknya, lalu kemudian mana opsi yang benar, ya, sesuai dengan pertanyaannya. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita bahas sama-sama soalnya. Ya, yang A, harga jagung pada bulan April sampai bulan Juli cenderung menurun. Ya, nah, bukan cenderung menurun tapi fluktuatif, kadang turun, kadang naik. Sehingga ini jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaannya. Ya,
pada bulan Juli harga jagung terendah. Juli terendah. Ya, bisa jadi. Ya, ini benar sesuai dengan grafik. Ya. Kemudian pada bulan April, ini April, harga jagung lebih mahal daripada bulan-bulan lain. Oke, ini lebih mahal karena ini grafiknya paling atas. Sehingga ini juga sesuai dengan grafik. Kemudian bulan Juni harga jagung lebih mahal daripada bulan Juli. Juni lebih mahal daripada bulan Juli. Oke, ini juga benar, ya. Kemudian harga jagung bulan Juli lebih rendah pada bulan Mei, ya. Lebih rendah daripada ini juga benar. Sehingga sesuai dengan pertanyaannya, yang bukan pertanyaan dari grafik di atas adalah yang opsi A. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nomor 3. Ya, air kelapa merupakan jenis minuman sehat yang berasal dari buah kelapa. Selain terkenal akan kemampuannya dalam menetralisir racun dalam tubuh dan menggantikan cairan serta elektrolit, ternyata air kelapa juga bisa membantu mengatasi asam lambung. Manfaat air kelapa untuk asam lambung diperoleh dari kandungan nutrisi di dalamnya. Meski begitu, konsumsi air kelapa tetap perlu dibatasi agar tidak berlebihan dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal. Salah satu khasiat air kelapa adalah mengobati penyakit lambung. Penyakit asam lambung adalah kondisi yang cukup umum dialami oleh semua kelompok, mulai dari anak-anak sehingga orang dewasa. Kondisi ini terjadi ketika asam yang diproduksi oleh lambung terlalu banyak dan mengiritasi dinding lambung serta kembali naik ke kerongkongan, sehingga muncul gejala seperti nyeri sehingga sensasi terbakar pada hulu hati atau heartburn. Ketika asam lambung sedang kambuh, penderita dianjurkan untuk menghindari makanan dan minuman yang mengandung asam karena dapat memperparah gejalanya. Sebaliknya, penderita disarankan untuk mengonsumsi makanan basah atau ber-pH netral untuk menetralkan pH tubuh. Salah satu minuman yang dapat membantu menetralkan pH tubuh adalah air kelapa. Pasalnya, air kelapa merupakan cairan alkali yang dapat menurunkan pH asam di lambung, sekaligus menjaga pH tubuh agar tidak terlalu asam. Air kelapa juga menjadi sumber alami elektrolit yang baik seperti potasium. Manfaat air kelapa untuk asam lambung juga diperoleh dari kandungan kalium di dalamnya. Pasalnya kalium bersifat menetralkan asam sehingga diyakini mampu meredakan keluhan asam lambung. Inilah mengapa kelapa seringkali dijadikan sebagai obat alami menurunkan asam lambung. Tidak cukup sampai di situ, khasiat air kelapa untuk asam lambung lainnya adalah membantu tubuh memproduksi lendir dalam perut sehingga dapat melindungi iritasi serta mengurangi terbentuknya asam berlebih. Nah, pertanyaannya, selain yang dijelaskan di atas, berikut yang bukan khasiat air kelapa adalah: A. Mencakupi kebutuhan cairan tubuh, mencegah penyakit jantung. C. Memberikan energi pada tubuh, menurunkan gula darah, mencegah jerawat yang timbul. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman antara opsi A, B, C, D, dan E? Ya. Oke, kita jawab sama-sama ya, bahas sama-sama soalnya. Nah, di sini di pertanyaannya di sini ini menjelaskan tentang manfaat atau khasiat air kelapa. Nah, banyak juga khasiat yang lain ya. Khasiat yang lain seperti mencukupi kebutuhan cairan tubuh, mencegah penyakit jantung, memberikan energi pada tubuh ya. Kemudian mencegah jerawat timbul. Nah, yang bukan itu adalah menurunkan gula darah sesuai dengan pertanyaan yang di atas. Yang bukan ya. Yang bukan khasiat air kelapa itu menurunkan gula darah. Ya, bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal nomor 4. Ini juga banyak teman-teman pada saat tes itu dapat soal yang seperti ini. Dan ini sangat mirip seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman yang sudah tes. Ya. Nah, saya coba membuat soal seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, di sini di soal nomor 4 ini penjelasan tentang insulin. Apa itu insulin ya. Nah, kita lihat, tidak mesti harus kita baca, kita lihat pertanyaannya langsung ya. Berikut yang bukan, ingat yang bukan. Ya, cara
penggunaan insulin suntik yang tepat adalah, nah, kira-kira mana jawaban teman-teman yang sedikit mengganjal? Ya, A, B, C, dan E ini. Ini soalnya obat ya. Obat yang tidak biasa diminum oleh orang banyak. Kalau obat yang biasa diminum oleh orang banyak itu tentunya tanpa harus resep dokter juga tidak apa-apa ya, karena udah biasa orang-orang mengkonsumsi atau meminumnya ya. Nah, yang A, suntikan insulin 30 menit sebelum makan. Oke, ini tidak terlalu mengganjal soal A, opsi umur A ini benar ya. Ini cara penggunaan suntik insulin. Kemudian masukkan insulin ke dalam darah menggunakan jarum suntik. Oke, ini juga benar. Tempat terbaik lainnya untuk menyuntik insulin yaitu pada lengan, paha, dan bokong. Oke, biasanya kalau menyuntik obat itu biasanya dari lengan, paha, dan bokong. Ini juga jawaban yang benar ya. Kemudian pilih bagian tubuh yang berbeda dengan setiap suntikan, jangan gunakan tempat sama persis dengan suntikan sebelumnya. Oke, ini juga sangat baik ya. Ini jelas jawaban yang cara penggunaan suntik insulin. Kemudian E, tidak mengikuti jadwal penyuntikannya. Ini tidak yang mengganjal ya, tidak mengikuti jadwal penyuntikan ya. Yang namanya obat yang tidak biasa diminum oleh orang banyak tentu harus ada keterangan atau resep dari dokter. Kemudian kita harus juga panduan dari yang disampaikan oleh dokter, sehingga ini bukan cara menggunakan insulin suntik ya, yang jawaban yang E ya. Bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Ibu Ramin nyaris menjerit, tangannya tertumbuk dahan hanyut saat berburu-buru sembunyi di dalam pelukan akar. Untung ia segera melihat dahan itu. Hampir ia mengira mulut buaya yang siap menelan lengannya. Teringat lagi ia pada Eko. Sejak semusim lalu ia ikut Dadan karena hasil cengkehnya tak bagus, sementara tengkulaknya minta selalu dibayar. Eko tertangkap petugas saat adu mulut di pedagang nasi lemak lantaran ia mengumpat pada preman yang menutupi jalan. Hari itu memang perpaduan nasib sial jatuh di hadapan Eko. Umpatannya didengar preman. Adu mulut terjadi dan petugas sedang lewat. Apes, Eko lalu dibawa petugas, digiring bagai ternak di tengah lapangan, dipukuli dengan bengis saat mencoba kabur, ditanyai macam-macam, didenda hingga ia tak sanggup bayar, diambil hasil kerjanya. Satu musim dideportasi pulang ke rumah dengan tangan hampa. Ditunggu tengkulak pula, hilang sudah satu kebun cengkeh dirundung sial. Gara-gara Eko juga petugas kini memburu Ramin dan Dadan. Ternyata Dadan memang sudah dicari-cari petugas karena berapa kali memasukkan tenaga kerja tanpa izin. Ramin memang tak berpikir panjang saat berangkat kerja dengan Dadan. Yang penting ia bisa membawa pulang uang untuk menikahkan anaknya, buat pengobatan sakit gula ayahnya, dan sisanya bisa ia belikan mesin cuci yang saban hari diminta istrinya. Ramin tak mau nasib naas Eko terjadi pada dirinya. Wajah sumringah anak gadisnya sudah terbayang girang menyambutnya dengan ransel penuh uang. Bunyi langkah mendekat pelan. Ramin membeku sekuat-kuatnya menahan napas. Baginya lebih baik tak bernapas daripada tertangkap basah petugas-petugas berwajah garang itu. Bisik-bisik makin kencang. Ramin memutar otak kalau mereka melihat rumput-rumput rebah itu, kalau ada 1-2 orang cukup jitu tebakannya. Mungkin mereka bisa yakin bahwa pelarian yang mereka kejar bersembunyi di antara akar pohon. Pertanyaannya, mengapa Ramin dikejar-kejar oleh petugas? A. Ramin adalah teman Eko. B. Ramin tak membayar denda. C. Ramin menjadi tenaga kerja ilegal. D. Ramin mencuri di perkebunan cengkeh. D. Teman-teman Ramin membuat kesalahan besar. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Oke, ini termasuk soal yang cukup panjang ya. Nah, sehingga kita harus betul-betul memahami konteks soalnya sesuai dengan pertanyaannya. Nah, tentu kita harus mencari siapa itu Ramin dulu, Eko, dan
Nih temannya yang satu lagi yang namanya Danda ya. Dadan. Nah, siapa itu Dadan, siapa itu Eko, kemudian siapa itu Ramin. Oke. Nah, dalam pernyataan nomor 5 ini yang di atas ini, itu Eko itu adalah seorang pencuri ya. Pencuri sehingga ia dikejar oleh petugas. Oke. Nah, memang benar temannya Eko, tetapi bukan gara-gara itu Ramin dikejar, bukan karena ia mencuri, hanya Eko aja yang mencuri. Kemudian Ramin tak membayar denda. Ini tidak ada kaitannya dengan konteks soal ya, konteks pertanyaannya di atas. Kemudian Ramin menjadi tenaga kerja ilegal yang memasukkan Ramin ini menjadi kerja ilegal itu yaitu Dadan ini ya. Nah, kemudian Ramin mencuri di perkebunan cengkeh, bukan mencuri, yang mencuri adalah Eko. Oke, teman-teman, Ramin membuat kesalahan besar ya. Nah, teman-temannya bukan Ramin ya, sehingga jawaban yang paling tepat ini adalah C ya, yang sesuai dengan pernyataan yang di atas ya teman-teman. Nah, itu aja dulu pembahasan soalnya. Nah, tentunya soal-soal yang saya bahas tadi itu soal-soal dari teman-teman yang sudah tes ya. Ini cukup gambaran buat teman-teman untuk nantinya mengikuti seleksi tes PPG dalam jabatan. Saya doakan teman-teman mudah-mudahan pada saat tes nanti tidak mengalami kesulitan dan bisa lulus PPG Prajabatan tahun 2023. Tetap semangat ya, walaupun belum ada jadwal yang keluar ya, terus belajar ya. Nah, ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya. Saya akhiri video kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.